Ya, negara Indonesia kita tercinta ini adalah sebuah negara yang kaya akan budaya dan sumber daya alam. Juga aset gadis cantik yang harus kalian jaga, jangan sampai jatuh ke tangan asing dan asing. Seperti Mayudi Ayunda yang sudah dikuasai si Aseng Jesse Choi. Kalau kita lihat lebih jauh, sejauh mata memandang, apakah kekayaan Indonesia itu tercermin pada kehidupan masyarakatnya? Apakah orang Indonesia itu hidup makmur dan sukses? Jawabannya selalu tidak jelas. Terutama karena mayoritas penduduk Indonesia termasuk dalam kalangan middle low. Dengan berbagai kekurangan termasuk tingkat kecerdasan yang cenderung, maaf kalau saya harus bilang, ber-IQ jongkok. Saya akan menceritakan tentang teman saya yaitu Ghost Rider, di mana di tahun 2007 dia dinyatakan bangkrut setelah membeli 9 mobil Rolls Royce, 47 karya seni, dan liabilitas lainnya yang gak guna. Kenapa saya bilang gak guna? Karena dia beli cuma buat buang-buang duit. Harusnya kalau sudah punya duit, pinter-pinter dikit kayak buat investasi. Ya, Nicholas Cage pernah ikutan investasi 15 rumah mewah, tapi investasinya longsor saat subprime mortgage. Karena apa? Karena investasi pas jadi Ghost Rider, yang mana tengkorak mana ada otaknya. I am going to share this award with both. Kurang tajir apa coba? Aktor terbaik Piala Oscar aja bisa jatuh miskin sampai sekarang rela main film receh biar bisa hidup dan bayarin hutang di warung Jablay. Seandainya nih Nicholas Cage dulu mau konsultasi sama saya, mungkin dia nggak akan semelarat ini. Jadi, dalam mengelola keuangan nggak bisa acting. Kalau goblok soal manajemen keuangan, sebanyak apa duitnya cuma akan jadi kentut. Apalagi kalau investasi ke aset yang cuma ikut-ikutan. Selamat datang di konten Mari Cuana. Kali ini kita akan membahas karakter citizen Indonesia terkait masalah finansial. Ada satu hal yang sangat mencengangkan bahwa menurut perhitungan terbaru dari World Bank terkait kemiskinan ekstrim, sebanyak 40% orang Indonesia masih tergolong kismin. Jadi, kalau gaji kalian yang lagi nonton video ini adalah Rp900.000 ke bawah, fix kalian ikut menyumbang level kemiskinan Indonesia ini. Bahkan kenyataan yang mengejutkan, bule di luar negeri sangat terkejut mendengar besaran take home pay orang di Indonesia yang mana mereka kira itu lebih dari 2 digit. Padahal orang Indonesia itu ada sisa buat bayar cicilan rumah aja sudah alhamdulillah. Ini membuat tenaga kerja kita juga ikut terkejut. Orang di Indonesia itu digaji UMR sudah sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Meskipun banyak juga tenaga kerja yang gajinya cuma 1 juta atau lebih rendah lagi, di mana gajinya langsung lenyap dalam hitungan detik demi judi slot yang gagal max win. Jadi kita akan menggali secara mendalam lebih dalam dari palung marijuana, bagaimana dan apa yang terjadi tentang tingkat kekisminan di Indonesia. Terus upaya apa yang bisa kita lakukan agar orang Indonesia tidak jatuh ke dalam lubang kekisminan, sehingga tidak ada lagi pemuda yang takut menikah karena mahal yang terlalu tinggi, tetapi malah berani ngewekin ceweknya sampai hampir duluan di luar nikah. Yang juga harus kita ketahui adalah dalam kehidupan yang kita jalani bukan hanya soal makan, pakaian, dan tempat tinggal. Di dunia global yang semakin maju ini, selain makan, pakaian, dan tempat tinggal, kita juga membutuhkan barang atau alat lain untuk dapat menjalankan aktivitas sehari-hari seperti alat transportasi, entah itu sepeda motor, transportasi umum, dan alat komunikasi berupa handphone serta kuota internet. Yang mana generasi saat ini jika tidak punya handphone dan akses internet sudah kayak Pithecanthropus erectus. Hal-hal tersebut sangat mempengaruhi keuangan kita, terutama pemenuhan kebutuhan akan alat transportasi dan alat komunikasi ini. Kebanyakan dari kita salah dalam menskala prioritaskan, di mana untuk berangkat kerja atau ngapain gebetan sebenarnya cukup pakai Honda Beat tahun 2010, kalian malah gaya-gayaan kredit NMAX dengan jaminan pekerjaan kalian di gajinya cuma UMR untuk nyicil selama 36 bulan atau demi biar kamu dikira kelihatan kaya sama gebetan dan teman-teman, dibelain pinjam duit ke pinjol buat beli iPhone 15 Pro Max biar dianggap serata semu kehidupan kalian di atas rata-rata. Jadi, jika ternyata hal ini yang kalian lakukan, sudah jelas mental miskin kalian belum menyadari kalau nilai dari barang-barang atau alat tersebut akan mengalami depresiasi. NMAX 30 juta yang kalian beli dengan kredit 1,5 juta per bulan, saat lunas hanya akan laku dijual 25 juta. Padahal kalian sudah bayar leasing 54 juta rupiah. Kalau dihitung, kalian mengalami loss nilai uang sebesar 29 juta rupiah selama 3 tahun yang kalian sedekahkan kepada leasing. Karakter inilah yang membuat kemampuan keuangan kalian, wahai anak muda Indonesia yang awalnya middle merasa sedikit lebih kaya dengan gaji UMR, turning low dan membuat dompet dan rekening kalian akan terus-menerus menjadi rumah kosong peninggalan Belanda. Namun, bukan berarti kita hanya bisa pasrah dengan takdir ilahi. Di tahun 2024, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk mengelola finansial kita. Pertama-tama, sadarilah situasi finansial kita berada di level apa. Tapi gak usah kalian tulis level finansial kalian di kolom komentar. Saya tahu level finansial kalian, karena saya bisa pastikan kalian tidak pernah menghitung untuk apa saja pengeluaran kalian selama ini. Evaluasi diri kalian sendiri, apa iya harus saya yang evaluasi? Jika kalian merasa penghasilan kalian lebih rendah dari ibu-ibu, pertimbangkan untuk meningkatkan keterampilan atau mencari peluang pendapatan tambahan. Jangan malah ikut-ikutan. Selain itu, berhenti sekarang juga utang yang tidak produktif, terutama utang dengan bunga tinggi seperti pinjol, koperasi, bank kitir, kredit keliling, dan segala bentuk tindakan yang berpotensi memperburuk situasi finansial kalian. Jangan lupa untuk menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk membangun usaha pribadi atau diinvestasikan ke reksadana, saham, obligasi, emas, dan Bitcoin. Ingat, Bitcoin ya, bukan koin micin. Nanti kita akan bahas lagi tentang investasi Bitcoin. Di usia kalian yang masih muda,
Buat yang sudah tua jangan ngaku muda. Kalian belum banyak tanggungan seperti bapak-bapak beristri 2, beranak 1, berkepala naga, Kapak naga geni 212 namanya. Senjata pamungkasnya Wirosabara. sehingga memiliki keuntungan untuk mengambil resiko lebih tinggi. Dan ini bisa memberikan hasil lebih besar di masa yang akan datang. Dengan berinvestasi, ibaratnya kalian hari ini menanam durian musangking di halaman rumah kalian. Dalam 5 tahun ke depan, kamu bisa memanen dan menjual hasilnya. Dari situ kamu bisa mendapatkan penghasilan sebesar 2 miliar jika kalian mau menjual buah durian musangking beserta rumah kalian. Yang terakhir, tetap jaga kesehatan fisik dan mental kalian dengan kurangi merokok, perbanyak olahraga, jangan begadang, berhenti main Mobile Legends 24 jam, slot, bucin, dengan pasangan belum halal, perbanyak ibadah biar batin kalian tenang. Jangan biarkan usaha yang kalian bangun, investasi keuangan dan aset malah membuat stres berlebihan saat usaha dan investasi kalian mengalami kegagalan. Pilihlah strategi usaha dan investasi sesuai dengan profil risiko dan pastikan kita nyaman dengan setiap keputusan finansial yang kita ambil. Ingatlah, di tengah tantangan ekonomi dan keimanan, ada peluang untuk bertumbuh dan berkembang. Mari bersama-sama menciptakan lembaran baru di tahun 2024. Terima kasih sudah menyimak dan mari berjuang bersama-sama menuju kesejahteraan kalian dan saya sendiri dengan klik like, komen, dan subscribe.